Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonia Delians, delegasi dari SMA Negeri 9 Surabaya, yang pada kesempatan kali ini berada pada posisi kontra dengan mosi perdebatan. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri, bayangkan seorang siswa memiliki keterampilan tidak menjadi mata pelajaran di sekolah, namun karena terpaku pada jadwal belajar dengan sifatnya tidak berubah, maka akhirnya dia tidak dapat mengembangkan potensi yang dia miliki dengan baik. Lantas, perlu dipertanyakan, apakah tujuan pendidikan benar-benar mengembangkan potensi atau sekedar hanya formalitas belaka? Mosi ini adalah mosi komparasi, sehingga pada dunia kontra, kami akan lebih mendukung pengadopsian model pendidikan progresif dibandingkan model pendidikan klasik. Sehingga beban pembuktian kami adalah, yang pertama, model pendidikan progresif akan jauh lebih efektif dibandingkan model pendidikan yang klasik. Yang kedua, model pendidikan klasik tidak seharusnya digunakan, apalagi pada sekolah menengah. Dan yang ketiga adalah esensi pendidikan akan terbentuk apabila menerapkan model pendidikan progresif. Dewan juri, sebelumnya akan jauh lebih baik jika kita bersama mengetahui pengertian dari kedua model pendidikan tersebut. Yang pertama adalah model pendidikan klasik, yaitu model pendidikan klasik itu lebih berfokus pada pewarisan budaya dan ilmu pengetahuan yang melibatkan dua peran yang tidak dapat diubah, yaitu guru dan murid, di mana guru bertanggung jawab untuk memberi materi, sedangkan siswa untuk menerima materi tersebut. Dalam model pendidikan ini, materi yang diajarkan bersifat tetap dan mengikuti kurikulum yang sudah ada. Berbeda dengan model pendidikan progresif, di mana peran siswa di sini sangat amat ditonjolkan. Mereka memiliki kemampuan serta kemauan untuk aktif dalam kegiatan pendidikan serta sistem pelajaran yang jauh lebih efektif dan kreatif. Dewan juri, perlu kita sadari bahwa saat ini dengan keterbukaan media sosial, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di sekolah yang justru menjadi skill bagi para pelajar di dunia modern saat ini. Sebagai pelajar, kita disuguhi banyak sekali tren-tren tidak menutup kemungkinan tren dalam dunia pendidikan pula. Contohnya adalah mengenai cara mendesain, menjahit, mempelajari sistem dari sebuah alat transportasi, dan lain sebagainya. Sungguh amat sangat menyedihkan apabila sekolah sebagai tempat belajar justru tidak dapat mengcover skill siswa sehingga mereka nantinya harus menemukan les di tempat luar. Padahal pada faktanya tidak semua orang tua mampu untuk membiayai anak mereka untuk mendapatkan les di luar. Oleh sebab itu, pada sisi kami yaitu tim kontra yang mendukung model pendidikan progresif akan jauh lebih menguntungkan dengan tujuan utama besar yaitu untuk menjadikan pendidikan selayaknya mendapatkan esensinya sehingga dapat bermanfaat bagi para pelajar-pelajar yang nantinya akan membangun bangsanya. Masuk pada layer argumen saya yang pertama adalah tidak semua kurikulum mengakomodasi skill siswa. Dewasa ini banyak sekali skill-skill baru yang dapat kita temukan lewat media sosial, contohnya membuat aplikasi, mendesain, dan lain-lainnya. Di jenjang sekolah menengah, tidak ada pelajaran yang mengakomodasi pelajaran ini secara detail. Yang ada hanya sebatas diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya yang tentu saja tidak bisa maksimal. Memang betul bahwa saat ini sudah ada ekstrakurikuler, namun faktanya dalam pembuatan ekstrakurikuler itu sendiri kadang menjadi penghambat karena adanya regulasi-regulasi seperti salah satu contohnya adalah batas siswa yang ikut dalam ekstrakurikuler itu sendiri. Sehingga tentu tidak bisa menjadi solusi yang efektif. Dengan dibiarkan ini sama saja berarti kita memaksa pelajar untuk mempelajari apa yang mereka tidak suka dan apa yang mereka tidak bisa dengan mengorbankan apa yang sebenarnya mereka bisa dan apa yang mereka sukai. Layer yang kedua adalah sekolah menengah bukan saatnya lagi mereka menerapkan sistem pendidikan klasik. Sistem pendidikan klasik sebenarnya merupakan sebuah sistem hasil adaptasi dari sistem pendidikan feodal, di mana peran guru dan murid jelas batasannya dan tidak fleksibel. Sebagai pelajar di usia sekolah menengah yang sudah memasuki masa remaja, tentu saja bukan saatnya lagi untuk menerapkan sistem ini. Justru sebagai remaja yang memiliki rasa ingin tahu dan rasa eksplorasi yang tinggi, maka ada baiknya justru hal ini bisa tersalurkan lewat sistem pendidikan progresif itu sendiri, karena dikhawatirkan jika rasa ingin tahunya ini bisa mengarah pada hal yang negatif. Sudah bukan saatnya lagi bagi remaja hanya duduk, diam, dan mendengar. Sementara jiwanya sebenarnya punya ide kreatif yang banyak dan tidak dapat tersalurkan hanya karena sebuah sistem yang tidak mendukung. Lalu layer argumen saya yang ketiga adalah esensi pendidikan adalah agar pelajar dapat turun langsung di masyarakat. Dengan begitu, sungguh tidaklah berkesinambungan apabila sistem pendidikan yang digunakan tidak menjadikan murid sebagai pemeran utama dalam proses belajar mengajar. Dengan sistem progresif, lebih menekankan pada keaktifan murid untuk bertanya dan mencari tahu dan akan menjadi sebuah display kecil untuk mempersiapkan mereka di dunia masyarakat yang sebenarnya. Dan layer yang keempat adalah banyak sekali dampak positif dari sistem pendidikan progresif, contohnya adalah critical thinking, problem solving, dan adaptif pada suatu kondisi. Even if pada sisi pro akan mengatakan bahwa tim kami tidak memikirkan lantas bagaimana dengan budaya yang mulai hilang, perlu kami sadari bahwa sebenarnya pemaksaan dalam belajar tidak melestarikan sebuah budaya. Mereka hanya belajar karena itu kewajiban, bukan karena keinginan. Maka solusi yang terbaik adalah tetap dengan menerapkan sistem pendidikan progresif karena suatu hal dipelajari dengan rasa suka, dan kami yakin bahwa dengan pendidikan karakter yang baik, para pelajar memiliki rasa cinta yang baik atas budayanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.